Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Andes Studi Rizal selaku dosen pengampu pada mata kuliah Filsafat Dakwah serta teman-teman sekalian seperjuangan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa pula sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan alam, baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, saya Putri Farhana selaku moderator di kelompok 3 Filsafat Dakwah kelas MD 3B. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu ada Salsabila Absaranti, Dinar Nur Hidayat, Aldo Pratama, serta Lega Agus Kapsi. Pada kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang hakikat dakwah. Baik, langsung saja kita masuk ke pemateri yang pertama. Kepada pemateri pertama disilahkan untuk menyampaikan materinya. Baik, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu makna dan lingkup dakwah. Menurut Al-Quran, kata dakwah diambil dari kata da'a yad'u, yang secara lugawi memiliki kesamaan makna dengan kata al-nida, yang berarti menyuruh atau memanggil. Sedangkan jika ditinjau dari aspek terminologis, pakar dakwah Syekh Ali Mahfud mengartikan dakwah dengan mengajak manusia kepada kebaikan dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dakwah juga meliputi tulisan bil al-qalam dan perbuatan sekaligus keteladanan bil al-hal wal al-qudwa. Said Qutb lebih memandang dakwah secara bergetis, yaitu sebuah usaha untuk mewujudkan sistem Islam dalam kehidupan nyata, dari tataran yang paling kecil seperti keluarga, yang paling besar seperti negara. Dakwah juga diartikan sebagai suatu kegiatan untuk memotivasi orang dengan pasrah supaya menempuh jalan Allah dan meninggalkan agamanya yang salah. Bagi Ahmad Mahfud, dakwah jika ditinjau dari segi kosakata merupakan bentukan kata kerja inklinasi, kecondongan, dan motivasi. Dan termotivasi melalui ajaran Islam. Dakwah kepada Islam artinya tugas untuk memengaruhi orang lain agar ia menjadi condong dan menyukai Islam, baik dengan cara teoritis atau nasihat maupun secara praktis atau keteladanan. Menerjemahkan dakwah agar dapat dipahami dari berbagai sisi ilmiah pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dengan dua hal, yaitu doktrin dan sejarah Islam. Adapun dari segi historisnya, data-data sejarah memperlihatkan fenomena sosialisasi Islam dua aspek, yaitu politik dan kultural. Yang pertama yaitu melalui politik. Islam sebagai keyakinan dan praktis telah mengalami sosialisasi dalam bentuk penyatuan suku-suku Arab, bahkan kemudian melampaui teritorial Arabia sebagai basis awal perisalahannya, hingga menembus medan kekuasaan asing yang ketika itu telah memiliki keyakinan dan praktiknya. Kedua yaitu kultural. Data historis memperlihatkan kepada kita tentang fenomena sosialisasi Islam dalam banyak aspek kehidupan budaya, baik yang terjadwantah dalam bentuk institusi maupun dalam bentuk norma-norma dan etika yang menjadi tolak ukur perilaku dan tindakan masyarakat. Pelaksanaan dakwah sejatinya merespon sejumlah permasalahan sosial dan menerjemahkannya dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Adapun dari segi historisnya, data-data sejarah memperlihatkan fenomena sosialisasi Islam dari dua aspek. Yang pertama yaitu politik dan kultural. Politik, Islam sebagai keyakinan dan praktis telah mengalami sosialisasi dalam bentuk penyatuan suku-suku Arab, bahkan kemudian melampaui teritorial Arabia sebagai basis awal perisalahannya. Yang kedua yaitu melalui kultural. Dari data historis memperlihatkan kepada kita tentang fenomena sosialisasi dalam banyak aspek kehidupan berbudaya, baik yang terjawantah dalam bentuk
institusi, maupun dalam bentuk norma-norma dan etika yang menjadi tolak ukur perilaku dan tindakan masyarakat. Nah, pelaksanaan dakwah sejatinya merespon sejumlah permasalahan sosial dan menerjemahkannya dalam amal ma'ruf dan nahi munkar. Dan hendaklah kamu menjadi kaum yang mengajak kepada khair, yaitu menyuruh kepada ma'ruf dan mencegah dari munkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Surat Al-Imran ayat 104. Nah, dari kutipan ayat tersebut dapat diperoleh pengertian bahwa al-khair sebagai ide untuk mewujudkan kemaslahatan hidup dunia dan akhirat melingkupi dua tugas utama kemanusiaan. Dalam hal ini, dakwah upaya untuk mengajak umat manusia untuk menuju sistem moral yang dilandasi atas ide al-ma'ruf, sekaligus mengantisipasi dari kemungkinan-kemungkinan terjebaknya dalam al-munkar. Mungkin cukup sekian dari saya materinya. Untuk selanjutnya saya silakan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri pertama atas materi yang telah disampaikan. Kita langsung masuk ke pemateri selanjutnya. Disilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan serta waktu untuk menjelaskan materi selanjutnya. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang materi dakwah sebagai kebutuhan manusia. Manusia merupakan makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia sudah pasti bersinggungan dengan masyarakat yang beraneka ragam macam sikap dan perilakunya. Ada yang sopan, menghargai pendapat orang lain, dan ada juga yang sombong, iri, dengki terhadap sesama. Proses bersinggungannya manusia satu dengan yang lainnya dapat pula menimbulkan kesenjangan sosial apabila tidak dapat mengkomunikasikan dengan baik. Dakwah merupakan kebutuhan primer manusia untuk memenuhi kebutuhan rohanianya, serta psikologis manusia mempunyai kecenderungan berbuat kebaikan, sehingga manusia selalu merasa kurang bila mana belum melakukan perbuatan baik. Dalam hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang maksudnya setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan suci dan selalu cenderung kepada kebaikan. Namun demikian dalam kondisi tertentu manusia lebih memilih untuk melupakan seruan jiwanya dan berpaling kepada seruan kejahatan. Kebutuhan terhadap dakwah ini merupakan kebutuhan yang sangat mendesak, sehingga umat manusia betul-betul sangat membutuhkan orang-orang yang memberikan pemahaman terhadap mereka, terhadap pemahaman agama, membimbing mereka kepada jalan yang benar, membimbing mereka kepada jalan yang lurus, mengajak mereka kepada jalan tauhid, dan meninggalkan semua yang bertentangan dengan tauhid tersebut. Baik dalam bentuk perbuatan maupun dalam bentuk perkataan, umat manusia sangat membutuhkan dakwah Islamiyah ini. Mereka sangat butuh kepada ajaran agama Allah yang kokoh serta yang memiliki fondasi yang kuat. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia ini dalam keadaan penuh kekurangan. Dari sini maka bagaimanapun luas dan hebatnya pengetahuan mereka, manusia tetap saja mempunyai kekurangan dan keterbatasan. Karena inilah manusia sangat membutuhkan orang-orang yang dapat mengajak mereka dalam kebaikan di jalan Allah. Terdapat dua penyebab kehilangan manusia terhadap objektivitas atau kemampuan identifikasi kebenaran, yaitu yang pertama, penyimpangan fungsi akal. Apa sih penyimpangan fungsi akal itu? Penyimpangan fungsi akal adalah suatu kondisi di mana akal tidak mampu lagi untuk mengenali kebajikan dari keburukan dan begitu pun sebaliknya. Lalu yang kedua adalah redupnya cahaya nurani. Apa sih fungsi dari cahaya nurani tersebut? Cahaya nurani ini berfungsi untuk menunjukkan kebenaran-kebenaran transenden pada akhirnya dalam meredup pula sinarnya. Yaitu apabila telah redupnya cahaya nurani tersebut, maka fungsi yang harusnya cahaya nurani ini untuk menunjukkan kepada jalan kebenaran-kebenaran, maka pada akhirnya akan meredup dan manusia tidak mempunyai tujuan untuk melakukan suatu kebenaran. Untuk itu, di samping meluruskan fungsi akal, petunjuk agama juga berperan penting dalam menguatkan cahaya nurani.
melalui petunjuk agama, persoalan disfungsi akal dan nurani pada kejiwaan manusia dibentuk kembali, diolah kembali dalam fungsi sebenarnya. Nah, usaha untuk mengembalikan fungsi tersebut dengan ajaran petunjuk agama, hal tersebutlah yang menjadikan dakwah mutlak dan sangat penting, sangat-sangat dibutuhkan oleh manusia. Ada dua aspek makna penting dakwah bagi manusia, yaitu yang pertama memelihara dan mengembalikan martabat manusia. Dengan adanya dakwah yang telah dilakukan oleh manusia, maka menimbulkan dan serta mengembalikan hak dan martabat manusia tersebut. Yang kedua yaitu membina akhlak dan memupuk semangat kemanusiaan. Sebagaimana tujuan awal diutusnya Rasulullah, yaitu untuk membina akhlak. Dengan adanya dakwah ini, maka akhlak manusia serta memupuk semangat kemanusiaan menjadi lebih tersebar luas. Manusia lebih mempunyai akhlak yang baik yang diharapkan oleh Rasulullah. Akibat ketika manusia tidak didakwahi dan tidak melaksanakan dakwah, ini mempunyai akibat tersendiri, yaitu melihat dan mengingat pentingnya dakwah bagi manusia berdasarkan hakikat manusia, hakikat dakwah dan teori kebutuhan manusia pada akibat yang akan diperoleh manusia apabila manusia tidak didakwahi atau dakwah tidak dilaksanakan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu karena manusia pada hakikatnya pelupa. Nah, fungsi adanya dakwah tersebut yaitu untuk mengingatkan kembali kepada manusia bahwasanya tujuan agama itu mempunyai peran yang sangat penting. Apabila dakwah ini tidak dilakukan, maka manusia akan tetap dalam kebodohan terhadap akhlak dan moralitas, sebagaimana yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yaitu zaman jahiliyah. Lalu yang kedua, dengan tidak adanya dakwah, tidak dilakukannya dakwah, maka manusia tidak akan dapat memenuhi kebutuhan spiritualismenya, yaitu yang memang sangat penting kebutuhan itu terpenuhi. Nah, yang terakhir adalah redupnya cahaya hati pada manusia selalu dapat berkurang. Maka dengan redupnya cahaya hati ini, manusia selalu ingin terjerumus dalam melakukan kegiatan-kegiatan atau hal-hal yang menjerumus ke dalam perbuatan yang sangat buruk. Ya, mungkin sekian dari saya tentang mengenai materi kebutuhan dakwah bagi manusia. Saya kembalikan kepada moderator. Kita langsung masuk ke pemateri selanjutnya. Disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi berikutnya, yakni bagian C, tujuan dan orientasi dakwah. Dalam banyak literatur, para ahli telah menjelaskan bahwa tema sentral dakwah adalah Islam. Artinya, dari pernyataan ini adalah dakwah sebagai implementasi dari publikasi ajaran agama, menjadikan Islam sebagai wawasan dan basis ruang geraknya sekaligus. Demikian dekat jarak antara keduanya, sehingga Islam dan dakwah tidak memiliki celah kecuali hanya terpaut dalam posisi ideologi dan aplikasi, atau antara ajaran dan implementasi. Sebutlah Islam sebagai format dasar tentang konsep pedoman tingkah laku manusia, tentang apa yang semestinya dan tidak semestinya. Maka dakwah adalah sebuah proses realisasi konsep ini secara implementatif sebagai implementasi dari sebuah konsep. Pada prinsipnya, tujuan dakwah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, keadaan objek dakwah merupakan hal yang variatif. Maksudnya yakni ada objek dakwah terhadap orang kafir, ahli kitab, dan orang-orang yang beriman, sehingga masing-masing objek perlu ditinjau menurut eksistensinya. Hal ini bertujuan agar pesan yang disampaikan dapat bersifat kondisional atau situasional dan menghasilkan solusi dari setiap permasalahan yang dialami oleh setiap objek. Tujuan dakwah kepada setiap pribadi atau setiap individu dapat dirumuskan dalam beberapa hal berikut. Yang pertama, terbitnya pribadi muslim yang sejati, yakni figur insan kamil yang dapat menerjemahkan ajaran agama Islam dalam kehidupannya. Pribadi seperti ini dapat terwujud jika memiliki muatan akidah yang mantap serta memiliki pencerahan kepribadian yang islami, yakni taat beribadah, berakhlak mulia, dan menjadi pelopor perubahan sosial di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Sedangkan tujuan yang diharapkan terhadap masyarakat adalah terbitnya kehidupan yang rukun dan damai, taat melaksanakan ajaran agama Islam, dan memiliki kepedulian sosial yang jauh lebih tinggi, jauh lebih dapat berinteraksi sesama.
interaksi sosial yang sesama masyarakat agar terciptanya masyarakat yang saling menghargai, saling bertoleransi satu sama lainnya. Selanjutnya, tujuan akhir dari kegiatan berdakwah atau tujuan dakwah adalah terwujudnya insan yang khairul ummah, yakni yang berbasis dengan muslim yang berkualitas khairul bariyah. Hal ini dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan memperoleh ridhonya. Demikian materi saya kembalikan lagi kepada moderator. Kita langsung masuk ke pemateri selanjutnya. Disilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu dan kesempatan. Untuk mempersingkat waktu, saya akan mempresentasikan materi saya. D. Hukum dan kewajiban dakwah. Pada dasarnya, berdakwah merupakan tugas pokok para rasul yang diutus untuk berdakwah kepada kaumnya, agar mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, dengan berlandaskan pada Al-Quran dan anjuran Nabi Muhammad kepada umat Islam, di dalam beberapa hadis tentang keharusan untuk berdakwah, maka dakwah juga diwajibkan kepada seluruh umat Islam. Menurut Asmuni Syukir, hukum dakwah adalah wajib bagi setiap muslim, karena hukum Islam tidak mengharuskan umat Islam untuk selalu memperoleh hasil yang maksimal. Akan tetapi usaha yang diharuskan maksimal sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki. Sedangkan berhasil atau tidaknya dakwah tersebut merupakan urusan Allah. Menurut Ibnu Taimiyah, bahwa dakwah merupakan kewajiban secara kolektif atau fardhu kifayah. Karena apabila sekelompok umat telah melaksanakan aktivitas dakwah, maka kewajiban dakwah sudah terlepas bagi kelompok umat yang lainnya. Ditambahkan oleh Muhammad Al-Ghazali yang juga menyatakan bahwa umat Islam harus saling membantu untuk tercapainya tujuan dakwah. Dari beberapa pendapat tentang hukum dakwah yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan berdakwah hukumnya wajib secara kolektif. Hukumnya wajib secara kolektif bagi yang mempunyai kemampuan dalam berdakwah, dan dakwah wajib secara individu dalam menuntut ilmu agar mempunyai kemampuan untuk berdakwah. Karena tidak dapat secara menyeluruh umat Islam hanya berdakwah disebabkan selain dakwah juga banyak aspek yang harus dipenuhi oleh umat Islam. Selain itu, tidak dapat dikatakan bahwa dakwah hanya sekedar untuk orang-orang tertentu. Akan tetapi, pada dasarnya kewajiban dakwah berada pada bagian yang menjadi prioritas untuk umat Islam secara menyeluruh. Nabi Muhammad SAW mewajibkan kepada semua umat Islam untuk saling mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Sehingga dalam perilaku yang baik sudah termasuk dalam kategori berdakwah. Dakwah pada hakikatnya merupakan proses perubahan dan perbaikan, yaitu perubahan yang berdasarkan cerminan dari nilai-nilai Islam. Sebagai kesimpulan, hukum berdakwah adalah wajib bagi seluruh umat Islam yang mampu melaksanakannya, dan wajib hukumnya untuk berusaha memperoleh kemampuan untuk berdakwah. Sehingga dalam berdakwah untuk mencapai keberhasilan juga diharuskan untuk mempunyai strategi yang baik. Strategi yang baik berupa metode atau model yang digunakan agar dakwah dapat diterima oleh banyak masyarakat. Definisi dakwah yang menekankan proses penyebaran pesan dakwah dengan mempertimbangkan metode, media, dan pesan yang sesuai dengan situasi dan kondisi mad'u. Dengan demikian, pengertian hukum dakwah adalah aturan-aturan yang memuat tentang kewajiban dan tata cara dakwah sesuai dengan hukum Islam. Ditinjau dari segi fikih, hukum itu sendiri terdiri dari beberapa pembagian, yaitu hukum akli, hukum syar'i, dan hukum adi. Mengenai pembagian diterangkan berikut ini. Pertama, hukum akli. Hukum akli adalah hukum yang berkaitan dan dapat dipahami melalui pendekatan pikiran. Berkaitan dengan ini ada 3 bentuk hukum akli, yaitu wajib akli, yang artinya hal-hal yang mesti atau wajib dipikirkan atau diputuskan melalui pendekatan akal. Di luar dari itu tidak termasuk wajib akli. Yang kedua, harus akli. Yang kedua yaitu harus akli, yang artinya
hal-hal yang lebih baik memutuskan atau menetapkan sesuatu melalui pendekatan akal. Berbedanya sama yang pertama tadi, yang pertama wajib. Kalau ini lebih baik. Yang ketiga mustahil akli, yaitu hal-hal yang tidak mungkin menggunakan akal dalam memutuskan atau menetapkan sesuatu. Selanjutnya hukum syar'i, yaitu seperangkat peraturan berdasarkan ketentuan Allah tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini berlaku serta mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Hukum syar'i dapat dibagi dua, yaitu hukum taklifi dan hukum wad'i. Pertama, hukum taklifi. Hukum taklifi adalah titah atau perintah Allah langsung mengenai perbuatan orang mukallaf. Kedua, hukum wad'i. Hukum wad'i adalah hukum wad'i. Hukum ini bukanlah dalam bentuk tuntutan, tetapi dalam bentuk ketentuan yang ditetapkan pembuat hukum sebagai sesuatu yang berkaitan dengan hukum taklifi atau merupakan akibat dari pelaksanaan hukum taklifi itu. Selanjutnya hukum adi. Hukum adi yaitu hukum yang dibuat oleh pembuat hukum. Dalam hal ini pemerintah untuk mengatur kemaslahatan orang banyak dalam sebuah negara atau wilayah yang lebih besar. Hukum dalam bentuk ini misalnya undang-undang dasar, undang-undang, peraturan perundang-undangan, Kepres, Kepmen, Perda dan sebagainya. Dari beberapa pembagian hukum di atas dapat disimpulkan bahwa hukum dakwah itu adalah hukum wajib ain, yaitu kewajiban yang mesti dilakukan oleh setiap umat Islam sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya masing-masing. Selain Al-Quran, di dalam hadis juga terdapat perintah atau suruhan untuk melakukan dakwah. Hukum dakwah ini nampaknya juga akan berbeda pada setiap orang, tergantung situasi dan kondisi yang dialami orang tersebut dalam pandangan hukum. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa di antara kamu melihat sesuatu kemungkaran, maka hendaklah dia mencegah kemungkaran tersebut pertama dengan tangan. Jika tidak sanggup dengan demikian, maka dengan lidahnya. Dan jika tidak mampu dengan lidahnya, yaitu dengan selama-lama iman, yaitu dengan hatinya. Dengan demikian, berdasarkan hadis tersebut, menurut penulis ada dua macam hukum dakwah, yaitu secara umum dan secara khusus. Hukum secara khusus adalah bahwa pelaksanaan kegiatan dakwah ditetapkan sebagai kewajiban yang hukumnya fardu kifayah. Hal ini disebabkan karena tidak mungkin semua orang memiliki potensi sebagai mubaligh dan dapat melaksanakan dakwah dengan baik. Sedangkan hukum secara khusus adalah ketetapan hukum yang dijatuhkan kepada seseorang yang keluar dari hukum fardu kifayah disebabkan oleh tingkat kemampuan dan ketidakmampuan seseorang. Selanjutnya kewajiban dakwah. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa di antara kamu melihat sesuatu kemungkaran, maka hendaklah dia mencegah dengan tangannya. Jika tidak sanggup dengan tangannya, maka dengan lidahnya. Dan jika tidak mampu dengan lidahnya, maka dengan hatinya. Dan yang terakhir ini adalah selemah-lemahnya iman. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa siapapun yang melihat kemungkaran, seketika itu juga haruslah kita mengubah kemungkaran tersebut. Akan tetapi mengubah kemungkaran tidak boleh dengan cara yang bersifat memaksa, melainkan diharuskan untuk mengubah secara bertahap. Karena pada hakikatnya salah satu karakteristik berdakwah adalah memudahkan dan tidak mempersulit mad'u, bahkan tidak boleh memaksa mad'u. Penjelasan hadis di atas juga mengandung makna tahapan dalam berdakwah. Hal ini dapat dilakukan dengan tata cara, yaitu yang pertama, kita harus mengubah dengan kekuasaan atau tindakan. Jika dengan tangan belum merubah kemungkarannya, maka dilanjutkan kita dengan menasihati dengan lisan. Jika masih belum berubah, maka jalan terakhir kita mendoakannya supaya orang yang melakukan kemungkaran tersebut
segera sadar dan kembali kepada kebaikan. Dan mendoakannya ini adalah usaha terakhir yang dapat kita lakukan, melalui sabda Nabi Muhammad. Kita diingatkan agar melakukan amar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan kemampuan kita. Ibnu Qudamah dalam bukunya Mukhtasar Minhaj al-Qasidin menyatakan bahwa dalam beramar ma'ruf nahi munkar harus sesuai dengan kemampuan yang rasional. Menurutnya, jika seorang muslim sudah tahu tidak memiliki kekuatan yang memadai untuk mengalahkan kemungkaran, namun tetap memaksakan diri hingga mencelakakan dirinya, hukumnya haram. Sebab amar ma'ruf harus memberikan pengaruh positif dan memberi manfaat kepada yang lain. Dalam hal ini, Nabi Muhammad menjelaskan 3 strategi dan tingkatan dalam melakukan amar ma'ruf nahi munkar, yaitu yang pertama dengan tangannya. Maksud dengan tangannya adalah dengan teladan yang baik dan tindakan yang nyata sesuai profesi dan kedudukannya masing-masing, sesuai kemampuan kita sendiri. Misalnya, bagi pengurus kelas dapat membuat tata tertib kelas dan mengawasi peraturan dengan ketat sehingga menjadi kelas teladan dan sebagainya. Dan contohnya seperti pemimpin-pemimpin wali kota, gubernur, presiden, dan seterusnya. Yang kedua, dengan lisan. Jika seseorang tidak mampu melakukan amar ma'ruf dengan tangannya, yaitu menggunakan cara kedua, yaitu dengan lisannya. Contohnya, memberi nasihat yang baik, memotivasi untuk melakukan kebaikan, dan mengingat akibat perbuatan kemungkaran. Dan jika tidak dapat dilakukan secara langsung, di zaman sekarang dapat melalui lewat tulisan di media sosial dengan mengupload video, dan banyak caranya sekarang. Yang ketiga, dengan hatinya, yaitu memfungsikan hatinya yang bersih. Cara ini merupakan cara yang paling lemah karena hanya dapat membentengi dirinya sendiri karena tidak mempunyai keberanian dan kekuasaan untuk memerintah yang baik kepada orang lain, apalagi mencegah dari kemungkaran. Dia hanya bisa diam saja, tetapi dalam hatinya tidak pernah terlintas merestui perbuatan-perbuatan yang dilihatnya, bahkan selalu berdoa agar kemungkaran itu cepat lenyap dan berbalik menuju jalan kebaikan. Agama Islam adalah agama yang sangat memperhatikan penegakan amar ma'ruf dan nahi munkar. Amar ma'ruf merupakan pilar dasar dari pilar-pilar akhlak yang mulia lagi agung. Kewajiban menegakkan kedua hal itu adalah merupakan hal yang sangat penting dan tidak bisa ditawar bagi siapa yang mempunyai kekuatan dan kemampuan melakukannya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala beserta Rasulnya mengancam dengan sangat keras bagi siapa yang tidak melaksanakan sementara ia mempunyai kemampuan dan kewenangan serta kekuasaan dalam hal tersebut. Dalam salah satu ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kewajiban beramar ma'ruf nahi munkar, yakni dalam Quran surah Ali Imran ayat 104, yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Melalui ayat tersebut Allah memerintahkan kepada umat Islam agar di antara mereka ada sekelompok orang yang bergerak dalam bidang dakwah, yang selalu memberi peringatan apabila nampak gejala-gejala perpecahan dan pelanggaran terhadap ajaran agama, dengan jalan mengajak dan menyuruh manusia untuk melakukan kebajikan, menyuruh kepada ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, yakni cara yang ditempuh dengan menyadarkan manusia bahwa perbuatan-perbuatan yang baik itu mendatangkan keuntungan dan kebahagiaan baik untuk dirinya maupun orang lain, baik di dunia maupun di akhirat. Begitu pula sebaliknya. Tujuan dakwah tidak akan tercapai hanya dengan anjuran melakukan perbuatan baik saja tanpa dibarengi dan tanpa diimbangi dengan sifat-sifat keutamaan dan menghilangkan sifat-sifat buruk dan jahat. Agar tujuan dakwah tercapai dengan baik, maka umat Islam harus mengetahui persyaratan dan taktik perjuangannya untuk mencapainya. Kemenangan tidak akan tercapai tanpa kekuatan. Kekuatan tidak akan terwujud melainkan
dengan persatuan. Persatuan dan kesatuan tidak akan tercapai kecuali diimbangi dengan sifat-sifat yang mulia. Sifat yang utama ini pun tak akan terpelihara tanpa adanya agama, dan pada akhirnya agama tidak akan mungkin terpelihara tanpa adanya dakwah. Dari sinilah dapat dimengerti apabila Allah mewajibkan kepada umat Islam untuk melakukan dan menggiatkan dakwah agar agama yang dianut dapat berkembang dengan baik dan sempurna, sehingga misi agama memberikan rahmat bagi seluruh alam dan dapat tercapai. Tanpa adanya dakwah, agama tidak mungkin akan berkembang. Dalam rangka berdakwah diperlukan syarat-syarat, yaitu harus memahami kandungan Al-Quran dan Sunnah Nabi, serta sejarah dakwah Rasulullah SAW. Harus memahami keadaan orang-orang yang menjadi objek dakwah, harus memahami bahasa atau dialek orang-orang yang menjadi objek dakwah, harus memahami agama dan mazhab-mazhab yang berkembang dalam masyarakat tersebut. Hal ini dilakukan untuk tujuan dakwah tersebut akan tercapai dengan baik tanpa menyinggung mazhab dialek orang tersebut, dan tujuan dakwah itu tersampai menyeluruh. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri atas materi yang telah disampaikan. Kita langsung masuk ke sesi tanya jawab. Kami telah mengumpulkan beberapa pertanyaan dari kelompok lain yang akan dijawab oleh kelompok kami. Silahkan teman-teman pemateri untuk disampaikan jawaban dari sesi pertanyaan. Baik, kepada moderator saya izin menjawab pertanyaan dari saudari Rizka Fazarani dari kelompok 4. Dia menanyakan tentang yaitu hukum mensiarkan dakwah tertulis dalam makalah adalah fardu kifayah, yang artinya jika sudah dilaksanakan oleh sebagian orang, maka sebagian yang lain sudah terbebas dari dosa. Tetapi kalau tidak ada satupun yang melaksanakannya, maka semuanya akan berdosa. Di sini dia menanyakan, lalu bagaimanakah jika seseorang ingin menciarakan dakwah di lingkungannya yang mana tidak ada banyak dai di lingkungan tersebut, namun dia tidak memiliki banyak ilmu keagamaan, maka dia takut untuk melakukan dakwah tersebut, takut keliru atau takut salah seperti itu. Nah, di sini saya akan mencoba menjawab, yaitu dakwah tidak terpaku dengan ceramah yang memiliki banyak jemaah di suatu majelis, tetapi dakwah merupakan esensi dari amar ma'ruf nahi munkar yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan kapasitas ilmu agama masing-masing dan niat yang lurus. Jadi dakwah itu bukan hanya sekedar kita memiliki audiens, kita berbicara di depan, akan tetapi banyak cara dari dakwah tersebut. Yang terpenting niat dari dakwah tersebut yaitu untuk meluruskan dan untuk melakukan kegiatan amar ma'ruf nahi munkar. Misalnya nih, ketika kita melihat suatu masyarakat di lingkungan sedang berkumpul membicarakan mengenai hal pribadi seseorang atau yang bisa disebut ghibah, maka kita dapat mengingatkannya dengan cara yang bijaksana atau dengan cara bil hikmah. Nah, dari hal tersebut, dari contoh tersebut, itu sudah bisa dikatakan sebagai dakwah dari hal yang bisa kita pandang kecil lah, seperti itu ya. Jadi dakwah itu tidak harus berpatokan dengan ceramah. Kita memiliki audiens, kita sebagai pembicara di depan, tidak hanya seperti itu. Banyak berbagai macam cara berdakwah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, dakwah bil hikmah, dakwah bil lisan, dan masih banyak yang lainnya. Jadi jika kita ingin berdakwah, janganlah ragu gitu. Yang penting kita tahu ini benar dan ini dapat membawa kepada amar ma'ruf nahi munkar gitu. Nah, sumber dari jawaban ini saya ambil dari Mediasi volume ke-9 nomor kedua pada yang diterbitkan pada Januari sampai Desember 2015, halaman 85 sampai 100. Sekian jawaban dari saya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ferry Farhansyah.
dengan pertanyaan lebih manakah utama berdakwah kepada orang non-muslim agar masuk Islam atau berdakwah kepada orang muslim yang belum konsisten dalam menjalankan ibadahnya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ferry Farhansyah. Menurut saya, keduanya sama-sama utama. Mengapa? Karena dengan kita berdakwah kepada sesama muslim, maka kita telah menumbuhkan semangat atau memotivasi mereka dalam melakukan kegiatan-kegiatan atau mengimplementasikan ajaran agama Islam sebagaimana dasar-dasar kehidupan yang baik dan benar. Predikat mukmin diberikan kepada seseorang agar tumbuhnya rasa tauhid rububiyah atau tauhid uluhiyah. Pelaksanaan dakwah kepada orang beriman bertujuan agar mereka lebih intensif melaksanakan amal soleh dan lebih membuktikan ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dengan kita berdakwah kepada orang non-muslim atau orang kafir, maka kita telah mengajak mereka ke jalan yang benar. Orang kafir itu banyak alasannya, ada yang salah satunya ini sosial atau kultural. Fitrahnya mereka ini adalah manusia yang suci. Tugas kita hanyalah membimbing mereka ke jalan yang benar, yakni ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlepas dari lebih mana tujuan dakwah, lebih mana utama tujuan dakwah kita kepada orang non-muslim atau kepada orang yang muslim, semua kembali lagi kepada tingkat-tingkat ilmu yang dimiliki oleh setiap orang. Jika ia mampu berdakwah kepada orang muslim, maka lakukanlah. Jika ia mampu berdakwah kepada orang sesama muslim, maka lakukanlah. Semua itu hanyalah pilihan sesuai dengan tingkat keagamaan yang dimiliki. Mereka yang memiliki hidayah merupakan orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih. Saya akan membacakan pertanyaan dari Mufti Datul Wardah. Tadi kan dijelaskan bahwa dalam syarat-syarat berdakwah itu salah satunya harus memahami keadaan ya, memahami keadaan orang-orang yang menjadi objek dakwah. Berarti di sini memahami mad'unya kan ya. Terus ya misalnya karakteristik mad'unya itu beragam dari tahap usia anak-anak, usia remaja, usia dakwah, dan usia lanjut pasti berbeda. Nah, yang menjadi pertanyaan tidak keluarga yaitu metode seperti apa yang sesuai dengan karakteristik dari masing-masing mad'u tersebut. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Mufti Datul Wardah. Menurut saya, yang bisa dilakukan dalam metode ini adalah dengan metode bil hikmah ataupun mau'izatul hasanah. Kenapa? Karena metode yang ketiga yaitu mujahadah al-hasan kurang tepat dilakukan untuk masalah yang seperti di atas yang tadi. Karena metode yang ketiga itu khusus untuk orang-orang yang berhati keras, seperti contohnya orang kafir. Sedangkan untuk metode bil hikmah dan mau'izatul hasanah itu cocok digunakan karena dakwah dengan metode tersebut dilakukan dengan secara bijaksana, penuh perhatian, penuh kasih sayang. Jadi seolah-olah dai itu merangkul mad'unya untuk mengikuti ajarannya. Jadi menurut saya metode yang dapat dilakukan untuk karakteristik mad'u yang telah disebutkan adalah dengan bil hikmah atau mau'izatul hasanah. Iya, terima kasih kepada teman-teman pemateri atas jawaban yang telah diberikan. Semoga jawaban-jawaban tadi dapat dipahami dan dimengerti oleh para penanya. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga apa-apa yang telah kami sampaikan dapat dimengerti dan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan yang ada di dalam kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.